Kali ini kita ada Samsung S9 yang udah kita modif pakai baterai bulat dan udah ditambah heatsink pendingin. Ini Samsung S9 yang versi Japan atau Jepang ya, versi AU. Ini pakai Snapdragon 845 ya, bukan Exynos lagi. Jadi ini cocok banget buat main game. Nah, cuma masalahnya kalau panas, dia itu nge-lag ya. Makanya di sini dikasih heatsink pendingin. Ini nih, HP ini posisi panas ya. Yang panas itu sekarang ada di heatsinknya. Jadi mesinnya itu aman, nggak sampai overheat ya, karena penyebaran panasnya udah disebarin lewat heatsink ya. Nah, kemudian baterainya udah diganti pakai baterai bulat. Mungkin pertanyaan teman-teman, HP udah dibikin slim kok diganti baterai bulat? Ya, karena tujuan baterai bulat di sini adalah untuk mengganti secara cepat. Jadi ketika HP-nya itu dipakai ngedrop ya, ngedrop kita nggak perlu nunggu sampai dia penuh dicas, kita bisa lepas baterainya, kemudian ganti pakai baterai yang udah full kayak gini guys ya. Kita ngecasnya bisa pakai Litho Kala. Kemudian HP ini juga bisa nyala pakai power supply ya. Tinggal di setting power supply-nya 4,3 volt, kemudian jalur plus dicolok ke jalur plus, jalur min ke jalur min, HP ini juga bisa nyala. Ini malah awet, nggak takut baterainya habis. Jadi untuk tutorialnya adalah yang pertama HP-nya dibuka dulu ya, casing belakangnya. Jadi kan ini aku udah pecah kebetulan ya, makanya aku bongkar. Untuk buka casing belakang ini bisa pakai blower ya. Blower dipanasin, diseset dari samping. Nah, kemudian kalau udah kebuka, ini ada NFC ya. Di sini ada NFC dilepas pokoknya. Kemudian ada tutup mesinnya juga di sini kayak gini ya. Nah, ini juga dilepas ya. Nah, setelah itu tinggalin sisain seperti ini. Nah, sisain seperti ini. Ini belum dilepas juga, maaf. Jadi ini nanti untuk dipasang heatsink. Jadi harus dibuka mesinnya. Mesin Samsung itu di samping ya, maksudnya yang panas. Kalau Xiaomi itu kan di atas. Kalau Samsung itu mesinnya panjang, guys. Nah, jadi ini nanti bagian heatsink di sini. Nah, untuk jumper baterai ya. Jadi saya menggunakan holder baterai yang kayak gini, yang kokoh. Ini ada min, ada plus ya, jangan sampai terbalik. Nah, untuk jalurnya, kalau teman-teman punya multitester, teman-teman bisa ukur di bagian soket baterai. Jadi di sini saya udah nggak pakai BMS ya. Nah, contoh BMS nih kayak gini nih. BMS nih kayak gini, aku udah nggak pakai BMS. Jadi aku langsung, apa ya, jumper di boardnya. Nah, untuk yang min, ini di bodi sebelah samping tulisan SM. Nah, untuk yang plus, ini lurusnya plus pada soket BMS. Makanya ini perlu multitester ya untuk memastikan ini jalur positif, ini jalur negatif. Kalau udah disolder, dikerik ya pakai cutter. Kalau udah terlihat kuningannya, kemudian dikasih fluk, disolder. Nah, ini sambungin ke plus holder baterai. Yang satunya sambungin ke min holder baterai. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik ini rusak ya, karena ini nggak ada pengaman dioda atau BMS. Jadi nanti pemasangan baterai wajib bener ya. Nah, pastikan untuk kabelnya diisolasi kalau ada sambungan. Ini aku udah lem UV jadi aman. Kemudian disesuaikan holdernya, ini cuma ngepas banget ya di Samsung S9. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan pasang heatsink di bagian sini ya, heatsink. Nah, untuk semua link bahan-bahannya nanti aku sematin di produk video ini ya. Teman-teman yang butuh silahkan check out lewat situ. Nah, selanjutnya untuk pemasangan heatsink ya, heatsink. Di sini aku pakai heatsink ukuran berapa ya ini ya, 50-25-20 kalau nggak salah. Pokoknya nanti cekpot aja lewat keranjang yang ada di video ini ya. Nah, ini nanti kita pasang di sini guys. Ini karena pusat panasnya itu Samsung S9 ada di sini. Nah, di sini ini kalau bisa dimepetin kayak gini. Nah, ya. Jadi untuk merekatkan ini saya menggunakan lem silikon. Nah, ini lem silikon yang saya pakai, ini lemnya seperti ini. Teman-teman bisa beli kayak gini di produk yang disematin. Nah, untuk lem UV yang bagus, aku pakai merek Relief. Ya, ini yang untuk broken frame. Jadi ini keras banget kalau udah kering. Nah, untuk UV saya bikin sendiri sih. Teman-teman bisa bikin sendiri atau beli bebas ya kalau membutuhkan. Nah, kita akan coba lem dulu untuk heatsink. Jadi nggak usah banyak-banyak, secukupnya saja ya. Jadi secukupnya saja. Nah, kayaknya udah cukup. Kurang dikit. Ya, fungsi lem silikon ini adalah untuk merekatkan heatsink dengan mesin, kaleng mesin. Dia juga sebagai penghantar panas ya. Jadi nggak ada renggang. Jadi untuk penyebaran panasnya itu optimal guys.
Nah, kayak gini ya. Nah, cuma ini kan belum kering ya. Jadi jangan sampai tersenggol-senggol ya. Tunggu sampai dia kering. Nah, supaya dia posisinya tetap, maksudnya nggak geser-geser, aku akan lem ya. Aku akan lem UV supaya dia itu aman, nggak berubah posisinya. Di sini aku akan lem UV supaya apa sih ya namanya? Ya istilahnya dia untuk ini guys. Nggak toli apa ya? Ya itulah. Nah, aku lem UV ya. Nah, ini kekuatannya sebenarnya bukan ada di lemnya, tapi tetap ada di lem silikonnya. Jadi hanya sebagai ini aja supaya nggak geser lem UV-nya. Nanti kalau lemnya udah kering ini keras banget ya guys ya, lengket dan keras banget. Nah, ini bagus banget lemnya, aku udah pakai buat ngelem-ngelem yang apa namanya heatsink kayak gini, buat mereketin heatsink, benerin frame dan lain-lain. Ini mantap sih lemnya. Nah, udahlah cukup. Kemudian untuk belakang juga aku kasih lem dikit. Nah, kayak udah agak kering guys. Nah, jadi ini tunggu sampai lemnya kering. Kalau bagus itu 1 malam sih, lem kayak gini itu bagus 1 malam itu udah keringnya sempurna ya. Tapi kalau lem yang merek silikon yang kayak gini ya, ini 3 jam aja udah lumayan, udah bisa dipakai lah, istilahnya nggak bakal copot. Tapi dia bakalan kering sempurna dalam 24 jam lah. Nah, kalau udah seperti ini tinggal ini bisa dikasih lem atau double tip bawahnya supaya kuat untuk holder baterainya. Nanti kita pasang lagi untuk tutup mesinnya. Oke guys, jadi ini udah berhasil kita pasang ya. Jangan lupa dipasang lagi untuk cover mesinnya, karena ini ada antena-antena kayak antena wifi supaya lebih stabil, lebih kuat ya. Dan di sini aku udah lem ya, ini pakai lem UV. Ini lumayan kuat sih guys ya. Tapi kalau misal ternyata kurang kuat, nanti bisa ditambah double tip di bawah. Dan sebenarnya ini masih ada yang kurang ya. Jadi belum dipasang modul charger eksternal ya. Ini IP2312, ini udah pernah direview di YouTube Care Aktif di video sebelumnya. Kalau teman-teman mau nonton silahkan dicek aja. Nah, dengan modul ini kita bisa ngecas lebih cepat tanpa melalui ininya guys, port bawaan. Karena kalau Samsung S8, Samsung S9 itu kalau ngecas lewat port bawaan, NFC-nya udah dilepas, ini nggak bisa. Ada indikator suhu terlalu rendah, jadi wajib dipasang NFC-nya. Kebetulan aku NFC-nya rusak, putus fleksibelnya, jadi aku ngecasnya pakai ini eksternal. Jadi sebelumnya ini kan pakai kayak gini guys. Jadi dari modul cas langsung jumper ke baterai min plus ya. Ini juga sama. Nanti kita bisa pasang di sini, ini min ke min, plus ke plus. Nah, cuma masalahnya adalah karena kita nggak pakai BMS ya, ini BMS kayak gini guys, BMS kayak gini. Jadi untuk pemasangan baterai jangan sampai terbalik guys, jangan sampai terbalik, plus dengan plus, min dengan min, karena nggak ada pelindungnya. Mungkin bisa ditambahin dioda untuk perlindungan kutub terbalik, karena ini nggak pakai BMS. Dan Samsung S9 itu kalau dicas pakai modul eksternal lewat sini, masuk sini, baterai langsung ditembak, indikatornya dia nggak nyala guys. Nih ya, kita nyalain ya, indikatornya dia nggak naik maksudnya. Jadi kalau dicas eksternal indikatornya nggak naik. Jadi ketika udah dicas pakai modul eksternal, baterainya udah full, ini udah murup biru, udah nyala biru, harusnya kan indikator 100%, bukan 180% ya, karena ini kan baterai 18650 bukan 4,3 volt. Jadi indikator di sini cuma 80%-an. Nah, itu nggak naik. Jadi untuk supaya baterainya itu normal, kita perlu lepas baterai kemudian pasang lagi. Karena ini udah apa ya? Jadi di sini udah ada IC BMS ya, IC pengisian. Jadi dia perlu di-refresh dengan cara dicabut baterai, dicolokin lagi. Beda dengan HP Redmi 4A. HP Redmi 4A walaupun baterainya nyolok kayak gini, ditembak pakai modul eksternal ini, dia indikatornya tetap naik, kebaca bisa naik. Kalau ini enggak. Kalau Samsung ini enggak. Jadi ketika baterainya ini indikatornya error padahal full ya, dia cuma 1%, kita perlu lepas baterai, pasang kembali. Nah, bagusnya pakai modul eksternal seperti ini, ngecasnya lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, mesin HP-nya nggak panas, karena
Ini udah pakai modul terpisah, udah nggak melalui mesin dari HP-nya. Nah, ini HP udah nyala, guys. Nah, indikatornya cuma 75% ya. Ini baterai udah kategori full. Jadi ini cuma kebaca 80% kalau full. Dan penyebaran panasnya udah di heatsink. Ini heatsinknya udah anget, guys. Jadi udah oke. Ini buat main game cocok banget kayak gini. Jadi ketika misal dipakai untuk mobilitas tinggi, tiba-tiba ngedrop, tinggal dilepas aja baterainya, diganti dengan baru yang udah full. Nah, di sini biasanya aku ngecasnya itu pakai litokala, guys. Litokala ini bisa ngecas sampai 4 buah baterai langsung ya. Jadi dicas langsung full. Kalau udah full kayak gini ya, biasanya buat cadangan. Jadi ketika misal HP ini lagi aku pakai, udah lumayan lama ya, ini kan satu baterai 2600 mAh. Ini udah ngedrop, mau dicas, tapi males nunggu lama ya, tinggal dilepas baterainya, kemudian diganti. Nah, ini keuntungan pakai baterai bulat seperti itu ya. Nah, ini bisa dipasang 2 slot, tapi sebenarnya bisa 2 slot, tapi kayaknya perlu didesain pakai casing 3D ya. Mungkin project selanjutnya aku pengen bikin yang pakai casing 3D. Jadi lebih rapi. Jadi kayak apa ya? Kayak namanya kayak mini PC apa sih ya namanya, konsol ya, konsol yang di sini ada kipas. Ini bisa pakai baterai, bisa pakai adaptor. Jadi bebas ya milih mau yang mana. Nah, jadi kayak gini untuk ngoprek Samsung S9 pakai baterai bulat. Ini untuk gaming cocok banget. Udah ada heatsink pendingin. Untuk next project selanjutnya mudah-mudahan bisa bikin casing 3D printing ya, guys ya. Terima kasih udah klik video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.